Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik adik-adik, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita selalu berdoa, berdoa mulai. Nah, jika sudah berdoa, Bapak mau nanya, kemarin itu hari apa ya? Pinter, kemarin itu hari Kamis, dan sekarang hari apa ya? Pinter. Nah, siapa yang tahu sekarang bulan apa? Sekarang bulan Mei. Nah, sekarang tahun berapa ya? Ada yang tahu? 2023. Sekarang tahun 2023. Nah, adik-adik hari ini belajar bertema lingkunganku. Tema apa? Dengan subtema peduli lingkungan. Dengan topik menjaga lingkungan dan mengenal macam-macam tumbuhan. Nah, di sini adik-adik ada yang membantu orang tua di rumah membersihkan lingkungan rumah Anda. Kalian membantu apa aja? Aku bantu ya. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu macam-macam sampah? Macam-macam sampah itu ada 3. Yang pertama ada sampah organik, dan yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Ada yang tahu sampah organik itu apa aja? Sampah organik itu ada daun, kulit pisang yang bisa diuraikan. Dan sampah anorganik itu tidak bisa diuraikan, seperti botol, kaleng. Kalau sampah B3 itu sampah yang beracun, seperti bekas suntikan, terus ada baterai, lampu. Nah, sekarang kakak akan memperlihatkan ke kalian video tentang kebersihan lingkungan dan cara memilah sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa dibedakan menjadi 2 komponen penyusun, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Kita harus mengelola lingkungan dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang baik. Aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya adalah penebangan liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi rusak, sehingga hewan-hewan yang tinggal di hutan pun akan kehilangan rumahnya. Selain itu, jika hutan rusak, akan rawan terjadi tanah longsor. Penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dibatasi dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara. Aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan saluran air sungai menjadi tersumbat, sehingga akan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai akan terbawa sampai ke laut, sehingga akan berdampak buruk bagi kehidupan laut. Lalu, sampah yang dibuang sembarangan di jalan dan berserakan akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak enak dipandang dan juga dapat menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan jika kerusakan lingkungan bisa mengakibatkan keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cara menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah dengan menanam pohon langsung di tanah. Pohon adalah alat alami yang bisa menyaring udara dan menahan air di dalam tanah. Saat kita menanam pohon di tanah, kita akan mendapatkan udara dan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari kita. Tak hanya itu, menanam pohon di tanah juga membuat keadaan bumi menjadi lebih baik, karena pohon bisa menjaga tanah dari longsor dan menjaga udara tetap sejuk. Lalu selanjutnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita.
Jadi, kalau membuang sampah harus di tempat sampah ya. Kita juga bisa menerapkan 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle yang artinya mendaur ulang. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan mengapa kita perlu menjaga kelestarian lingkungan? Oke, sampai sini dulu ya materi kali ini. Sampai jumpa! Assalamualaikum teman-teman. Ibu selalu mengajarkan kami agar menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, membuang sampah sembarangan itu dapat membuat lingkungan kita menjadi kotor, dan sampah yang dibuang sembarangan bisa membahayakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mengakibatkan banjir, lalu sampah tersebut bisa terbawa ke laut, dan ikan-ikan yang ada di laut pun bisa mati. Mengapa ikan-ikan di laut itu mati, Bu? Karena ikan-ikan di laut mengira bahwa sampah-sampah itu adalah makanannya. Kemudian setelah ikan-ikan memakan sampah-sampah yang ada di laut, perut ikan-ikan itu akan sakit dan akan mati karena keracunan oleh sampah-sampah yang telah kita buang sembarangan tadi. Oh tidak, sungguh kasihan ikan-ikannya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Sangat menyedihkan bukan keadaan laut dan lingkungan kita saat ini? Teman-teman, lihat ada banyak sampah yang berserakan. Ayo kita buang ke tempat sampah. Namun saat aku membuang sampah, aku dan adikku sangat bingung melihat banyak sekali tong sampah dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, hijau, kuning. Lalu ibu mengajarkan kami tentang cara membuang sampah di tong sampah dan sesuai dengan jenisnya. Oke, akan Ibu jelaskan. Jadi, tong sampah itu ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Tong sampah berwarna hijau untuk sampah organik, dan sampah organik adalah jenis sampah yang dapat terurai di alam, seperti kulit pisang, daun, kayu, kulit buah, dan sisa makanan lainnya. Ada pula tong sampah berwarna kuning. Tong sampah berwarna kuning untuk sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai di alam. Contohnya plastik, sedotan plastik, dan botol plastik ini. Ada juga tong sampah berwarna merah. Tong sampah berwarna merah untuk sampah B3. Sampah B3 adalah sampah beracun dan berbahaya, seperti sampah bola lampu yang sudah pecah ini, baterai bekas, dan sampah yang mengandung zat kimia berbahaya. Teman-teman, ayo kita buang sampah di tong sampah. Kita memiliki kulit pisang. Dan daun kering. Kira-kira tong sampah berwarna apa ya yang sesuai dengan sampahku ini? Apa? Katakan lebih keras. Ya benar, tong sampah berwarna hijau. Teman-teman, aku juga memiliki kantong plastik dan botol plastik. Kira-kira tong sampah mana ya yang cocok untuk sampah ini? Apa? Katakan lagi keras. Ya, tong sampah berwarna kuning. Lalu, bagaimana dengan baterai bekas lampu yang udah pecah ini dibuang ke tong sampah? Kira-kira tong sampah mana ya yang cocok untuk sampah ini? Apakah berwarna kuning? Ups, ternyata bukan. Lalu tong sampah berwarna apa ya? Ya benar, tong sampah berwarna merah. Terima kasih teman-teman sudah membuang sampah di tempatnya sesuai dengan jenisnya. Teman-teman, ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan alam. Salah satunya dengan membuang sampah di tempatnya dan juga sesuai dengan jenisnya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Nah, selanjutnya, adik-adik ada yang tahu nggak macam-macam tumbuhan itu apa aja? Ada pohon, ada bunga, ada rumput, ya dan ada pohon kelapa. Pinter. Nah, kakak mau nanya nih, siapa yang tahu ukuran itu ada apa aja? Ukuran itu ada panjang dan ada ukuran pendek. Nah, kakak mau nanya, pohon kelapa sama tumbuhan padi itu panjangan tumbuhan mana ya? Pinter, panjang tumbuhan kelapa. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan video tentang macam-macam tumbuhan. Selamat menonton. Ayo Abin, kita berangkat ke sekolah.
Ibu, itu ada buahnya tuh. Itu buah mangga, Nak. Dan itu pohonnya. Buah mangga itu manis rasanya. Dan itu yang di sana buah pisang, Nak. Aku suka buah pisang, Bu. Nak, buah itu bagus buat tubuh kita. Lihat, Bu, mereka sedang apa? Mereka sedang menanam jagung, Nak. Pohon jagung itu ditanam menggunakan biji dengan dimasukkan ke dalam tanah. Dan ada juga kacang. Ditanamnya pun menggunakan biji-bijian. Menanamnya dengan menggunakan daun. Ada nggak, Bu? Ada, contohnya daun cocor bebek. Nah, Abin tahu nggak yang cara menanamnya menggunakan anak tunas itu apa? Yo. Aku tahu, Bu. Contohnya pisang dan kelapa. Betul nggak, Bu? Ya, benar sekali. Sudah sampai sekolah ya, Bin? Sudah menanam macam-macam tanaman. Semoga teman-teman bisa belajar Nah, dari saya. pada kegiatan yang pertama, adik-adik akan menyusun atau menyebutkan gambar mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, di dalam spin lingkunganku ini ada gambar apa aja ya? Nah, sekarang kegiatan yang kedua yaitu adik-adik akan memilah macam-macam sampah. Nah, tadi yang di video ada sampah apa aja ya? Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, sekarang kakak membawa gambar apa ya? Pinter, gambar daun. Nah, daun ini termasuk sampah apa ya? Organik, pinter. Nah, kegiatan yang ketiga dan yang keempat akan dijelaskan oleh kakak Septi. Halo adik-adik, nah di sini kakak mau menjelaskan tentang kegiatan 3 dan kegiatan 4 ya. Kita mau mengumpul gambar yang ada di meja dengan pakai ini batu. Nah, caranya kakak kasih tahu ya. Kali ini ada gambar. Ini apa ini? Nah, nanti ada di sini langsung gambarnya dari sini ya. Di sana. Kalau sudah berarti ini ada gambarnya. Ada 3, berarti ini panjang awalnya ada 3 gabung. Gitu ya. Tahu ya? Nah, kalau sudah ada tadi ada 3 gabus. Nah, ditulis di sini. Di sini pakai spidol. Nah, ditulisnya tiga. Nah, itu paham ya. Nah, ini nanti ada yang terdapat 4 di terakhir. Nah, nanti kalau adik-adik daun kelapa. Tadi apa tadi? Mawar. Terus ada tahu? Ini namanya pohon mawar. Pohon mawar. Pati. Iya, pati. Benar, ingat pati. Itu ya. Pati. Nah, adik-adik bisa hanya di sini. Nanti kalau sudah, Ibrahim ini dihapus ya. Dihapus. Gitu ya, Pak. Maaf ya. Nah, setelah adik-adik menyelesaikan 4 kegiatan, adik-adik akan mengambil semua bendera. Di setiap kegiatan itu ada masing-masing bendera. Nah, yang berwarna hijau ini untuk kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua yaitu bendera yang berwarna biru. Dan kegiatan yang ketiga yaitu bendera berwarna merah. Dan kegiatan yang keempat itu bendera berwarna kuning.
Sekarang kakak mau tanya, tadi di kegiatan 1 dan 2 adik-adik melakukan apa aja? Ada yang tahu? Ayo, apa ada yang tahu? Iya, betul, dan lingkungan. Lalu di kegiatan kedua, adik-adik ada iya, Kak Adul memilah sampah. Adik-adik memilah sampah. Ada sampah apa aja? Organik, anorganik, dan B3. Nah, lalu kakak mau tanya, kalau di kegiatan 3 dan 4 adik-adik melakukan apa? Ada yang tahu? Iya, adik-adik melakukan kegiatan mengukur apa tadi? Ada bunga mawar, ada kelapa, ada pohon mangga. Nah, adik-adik merasa senang ya karena kegiatannya sudah berakhir. Sebelum kakak mengakhiri kegiatan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk tepuk semangat. Boleh? Ya, tepuk semangat. Satu kali lagi ya, tepuk semangat. Sebelum kakak mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin.